Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, ini update after FOMC. Kemarin kita udah live streaming ya, pre-FOMC, udah ngasih teman-teman kira-kira potential skenario apa yang kita bisa expect dari FOMC teman-teman. Dan so far kalau kita lihat ini masih sejalan ya dengan yang kita udah bahas juga, bahwa kondisinya Federal Reserve itu habis mengubah ya proyeksi mereka mengikuti kondisi yang terjadi pada angka inflasi, ya. Di sini Kevin Warsh juga adalah, ya bisa dibilang, ya the first time dia menyampaikan ke publik soal bagaimana planningnya dia, dan saya lumayan lumayan ini ya, lumayan merasa bahwa dia oke gitu ya, dia oke. Bagus ya, dia tidak terlalu Powell yang konservatif gitu ya. At least dia hari ini ngomong apa aja yang dia sampaikan dengan SEP-nya, dengan angka-angkanya, saya pikir ini good ya teman-teman. Dalam artian dia itu ngasih clue yang lebih tegas sebetulnya. Namun market itu sudah pasti akan langsung pricing in untuk apapun yang tertulis di dalam summary economic projection ini. Nah, saya bacain ya teman-teman. Tapi before kita bacain, saya mau sedikit recap ya yang saya bahas kemarin gitu. Ini kan lengkap. Ya, saya sarankan kalau misalkan belum nonton, cobalah nonton ya. Atau misalkan minimal kalian copy lah tuh ya, kirim ke AI linknya, suruh dia summary atau disuruh dia rangkum buat kalian gitu ya. Itu juga bisa teman-teman. Cuma intinya, kita ada sempatnya bahas di sini urutan bahwa Jackson Hole Symposium itu pengaruh gitu kan ya. Untuk Federal Reserve biasanya setiap kali Jackson Hole Symposium itu selalu ngasih kita tuh konteks ya, atau bisa dibilang rencana lah ya, apa yang mereka akan jalankan dari segi apa namanya, perspektif mereka untuk proyeksi ekonomi ke depan gitu. Jadi rencana pengaturan kebijakan moneter itu biasanya banyak disusun di sana dan disampaikan juga di sana, seperti pada saat 2024 ya, ketika Powell bilang the time has come gitu untuk dia akhirnya mengubah policy itu starting dari Agustus Jackson Hole-nya, dan September adalah first time-nya untuk the Fed mengubah suku bunga dan diturunkan dari 5,5-an something gitu ya setelah COVID teman-teman. Nah terus berlanjut ke situ ya, saya pikir ini kita perlu melihat ya beberapa hal yang kita akan bahas teman-teman. Tapi saya mungkin summary-nya sekarang di depan nih. Jadi saya mau bilang begini guys, bahwa ini on track ya, 4-year cycle bener-bener on track. Karena pertama, seperti yang kita bahas, US-Iran damai, ya, US-Iran perang, itu harga bedanya jauh gitu kan. Saat US-Iran udah damai itu bukannya di atas guys, tapi malah di bawah gitu. Ini kan artinya sangat tegas sekali bahwa perang tidak berpengaruh gitu ya. Yang pengaruh apa? Yang pengaruh adalah kebijakan dari Federal Reserve. Saya meyakini hal itu karena sejauh ini itu sangat ngebantu untuk tracking potential reversal pada market ya. Kalau kita lihat secara garis besar keseluruhan. Kapan mulai reversalnya itu selalu ditandai dengan Federal Reserve yang mengubah kebijakannya. Nah, per hari ini teman-teman, saya pikir kita dapat konfirmasi dari Kevin Warsh ya, bahwa secara skenario ini on track, benar-benar on track guys. Pertama, US Iran damai. Kalau kita lihat US oil price itu angkanya turun drastis ya, di bawah 100 teman-teman. Ini lumayan gila menurut saya, ya kan? Pasti pengaruh dong ke inflasi gitu. Tapi kalau secara SEP, inflasi itu udah terlanjur tinggi. Seperti yang kita tahu dari data PCE yang dirilis beberapa saat lalu atau beberapa bulan terakhir, itu memang cenderungnya naik gitu kan. Dan angkanya sekarang The Fed sendiri proyeksikan di akhir tahun tuh inflation-nya di angka 3,6% dan core PCE-nya di 3,3% gitu. Apakah ini bisa berubah? Sangat bisa gitu. Saya yakin kalau misalkan US oil itu benar-benar turun ya, dalam artian tadi sih saya dapat berita Donald Trump mulai bikin onar lagi teman-teman ya dengan ngancam Rusia nih sekarang tuh. I may put Russian oil sanctions back on. Ya, dia
emang nggak bisa tenang ya, nggak bisa diem teman-teman ya. Dia tetap keluar lagi ya sebagai highlight utama ya teman-teman. Jadi kalau lanjut nih US Iran udah totally damai, sebenarnya udah enak teman-teman ya. US oil kemungkinan turun, inflasi dalam beberapa bulan ke depan bisa membaik. Dan jika membaik, probably pada saat Jackson Hole Symposium di Agustus tahun ini, mungkin Kevin Walsh akan menyampaikan bahwa ternyata transitory ya. Dan instead of menyampaikan pada saat dia lagi press conference kayak begini, which is dia nanggung beban semuanya gitu kan, mendingan ya pada saat Jackson Hole ketika memang udah ngelihat ada indikasinya gitu. I mean 3 bulan harusnya nggak terlalu sulit ya untuk market tuh bisa bertahan ya kan. Dan akhirnya kalau kita lihat yang diubah itu naratifnya jadi sangat hawkish ya teman-teman. Dari 3,4% ekspektasi di akhir tahun tadinya ya di bulan Maret. Itu artinya sebenarnya kan dengan effective rate saat ini di 3,5 sampai dengan ini ya 3,75 itu ekspektasinya bisa turun tadinya jadi ke 3,25 sampai ke 3,5. Makanya dapat angka itu pembulatan atau mediannya di 3,4 ya teman-teman sekalian. Nah ini tadinya gitu. Tapi hari ini diganti teman-teman, bukan turun tapi malah naik ya. Jadi 3,75 ke 4,00. Dan ini angkanya berubah jadi 3,8 mediannya teman-teman sekalian. Ya. Dan dengan angka ini, market tentu saja langsung panik dong. Ya kan? Karena kan sebelumnya udah jelas rencananya tuh mau ada 1 kali rate cut. Tapi karena perang di bulan Februari, Maret, April, Mei, akhirnya The Fed galau ya, nggak bisa buat keputusan gitu kan. Dan market juga melihat, wah ini inflasi naik terus nih. Kalau kayak begini ceritanya sih nggak mungkin ya kita dapat rate cut gitu. Akhirnya market pricing in dong. Untuk apa? Untuk kemungkinan adanya naikin suku bunga atau rate hike. Tapi di 2027, bukan tahun ini. Tiba-tiba The Fed datang membawa kejutan. Tada! Ya. Kejutannya adalah summary economic projections, angkanya bisa naik ke 3,8%. Artinya dari effective rate saat ini, EFFR ya teman-teman, effective rate atau effective federal funds rate, yang di 3,5-3,75 ini alias 3,6, itu bisa naik jadi 3,8 dan akhirnya mengubah ya ekspektasi market yang tadinya justru tahun depan malah jadi tahun ini dipercepat ya rate hike-nya teman-teman alias naikin suku bunganya. Nah ini otomatis pasti dong bikin market garu-garu kepala ya kayak wah gimana nih ya kalau kayak gini sih liquidity tambah sempit nih ya. Ya memang sih inflasinya mudah-mudahan bisa turun dengan naikin suku bunga itu. Tapi apakah bisa langsung segera cepat gitu kan ya teman-teman? Ya let's see, ya let's see. Karena US oil-nya udah turun. Sebetulnya sih itu bisa dijadikan sebagai statement ya sama mereka gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau Kevin Walsh di sini yang ngeluarin statement itu, beban dia berat banget teman-teman. Karena dilihat sama seluruh dunia gitu kan ya. Jadi kalau saya jadi Kevin Walsh, saya lebih suka dengan karakter dia sekarang ya. Dia mainkan metodenya kayak begini supaya apa? Dibuat kesannya itu adalah ya udah pokoknya The Fed lihat data dulu deh gitu ya kan. Gue lihat data dulu, ada pegangan data lebih enak ya untuk ngomong ya bahwa inflasi beneran loh on track gitu. Seperti harga minyak yang turun sesuai dengan US Iran yang sudah damai gitu. Jadi memang sebenarnya antisipasi pasar itu bisa terjadi. Tapi Kevin Walsh mungkin di sini lebih memilih untuk bermain sedikit aman dengan cara oke berdasarkan data yang ada daripada gua ngasih lu angin segar terus gue bilang inflasi bentar lagi turun karena US Iran udah damai dan akhirnya market jadi lebih berani dalam taking risk dan bahkan melakukan pinjaman untuk melakukan ekspansi bisnis dan lain sebagainya yang otomatis pasti logikanya adalah naikin inflasi teman-teman ya kalau itu yang dia lakukan gitu jadi tetap ya saya pikir di karantina dulu ya teman-teman cara mainnya lebih safety oke gue karantina dulu supaya inflasinya beneran turun dulu baru nanti gue kasih angin segar
Kapan angin segarnya? Ya saya pikir cukup ya 3 bulan teman-teman, ya kan? Juni, Juli, Agustus ya, nggak 3 bulan malah cuma 2 bulanan gitu kan. Yaitu pada saat Jackson Hole. Kalau memang inflasinya terbukti nih turunnya itu sangat cepat atau terakselerasi gitu ya. Katakanlah CPI yang tadinya di 3, sekian persen itu bisa sampai di bawah 3% lagi hanya dalam waktu yang singkat. Nggak mungkin Jackson Hole dia nggak kasih statement itu bahwa inflasi yang tinggi saat ini atau yang naik saat ini trennya itu hanyalah transitory tok karena masalah geopolitik. Probably itu yang dia bisa sampaikan gitu. Dan after Jackson Hole kalau ada perubahan kebijakan lagi itu akan lebih enak untuk market bener-bener bottoming di kuartal 4 nanti, teman-teman. Ya, kita juga lihat ya, di sini dia ngasih clue, tapi memang clue-nya nggak secara eksplisit, ya, nggak tegas dia ngomong kayak, oh ini nggak bisa gini ya. Pokoknya nanti tenang aja, kita bakal begini, gini. Dia nggak ngomong kayak gitu to the point, teman-teman. Karena di sini dia tadi menerapkan ya, yang namanya menghilangkan forward guidance, teman-teman. Ini officially ya, discontinued the central bank's policy of forward guidance in June 2026. Per sekarang banget ini udah nggak ada lagi yang namanya forward guidance, teman-teman. Ya dia kasih sedikit penjelasan sih soal forward guidance. Tapi ada satu yang menarik, yaitu kalau kita cek pada dot plot ya. Dot plot itu kan harusnya jumlahnya ada berapa ya? 13 ya, saya kalau nggak salah. 14, teman-teman. Karena sebenarnya The Fed tuh anggotanya ada 19, tapi nggak semuanya ngasih voting gitu. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, kemudian di sini 5, ya 12, 17, 18. Oh, berarti 19-nya ya ngasih voting, teman-teman ya. Sebenarnya berarti 19 ya, teman-teman ya. Atau 19 ngasih plotnya, teman-teman. Kalau 14 itu apa ya? Voting ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya ini pengambilan keputusan untuk suku bunga ya. Ini kan sebenarnya dot plot ini lebih ke proyeksi ya, pandangan para anggota gubernur The Fed itu untuk ngasih tahu menurut mereka sebaiknya rate hike atau tidak gitu kan. Ini kan jumlahnya 18. Berarti ada yang hilang kan. Yang hilang itu adalah si Kevin Walsh. Dia nggak mau ngasih dotnya. Dan dia tegas dia ngomong. Katanya, gue nggak ngasih projection di dot plot. Dia bilang begitu, teman-teman. Ya. Karena kalau kita lihat, ini kan masih periodenya Powell nih ya. 1, 4, berarti 5. 5 kemudian di sini ada 7. 7 tambah 7 berarti 14. Tambah 5. 19. Termasuk Powell gitu. Dia ngasih di sini. Nah ini beda ya. Kevin Walsh dia nggak mau ngasih dot plot atau pandangan dia terkait arah suku bunga. Iya kan? Ini permainan yang luar biasa ya dari seorang Kevin Walsh ya. Saya pikir lumayan menarik dari cara dia menyampaikan juga ya. Tadi sedikit pakai metafora. Dia bilang kayak, ya yang namanya forward guidance itu ya atau kita bisa bilang dot plot itu ditulis menggunakan pensil katanya. Wih ya. Dan bisa dihapus gitu, ya kan? Federal Reserve Chair Kevin Walsh mengatakan Fed's dot plot is drawn in pencil and can be erased. Ya, ini artinya apa teman-teman? Artinya ya pada dasarnya dia ngasih clue gitu ya bahwa ya dot plot ini mengubah proyeksi arah suku bunga atau ekspektasi suku bunga hingga akhir tahun, tapi itu masih bisa diganti ya. Kapan digantinya? Ya tunggulah tanggal main berikutnya, yaitu di September, ya 15-16 September gitu kan. Di situ meeting associated with a summary of economic projections, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman highlight utamanya ya, bahwa saya sudah menjelaskan dengan sangat detail pada live streaming kemarin yang sifatnya fundamental ya, seperti the Federal Reserve ini, itu yang sangat mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Kalau dengan perubahan ini, teman-teman, di mana kita bisa bilang dari yang tadinya dovish, ya, ini kan kalau yang tertulis di kertas ya, bukan di luar statement gitu ya, dari dovish kemudian jadi hawkish. Ini adalah sinyal kuat ya, kalau Bitcoin itu belum bisa untuk mengalami rally yang kita cari dengan istilah extended ya rally atau 4-year cycle kali ini beda gitu ya, atau there's no more 4-year cycle gitu. Menurut saya enggak gitu ya. At least the next 3 months ya minimal sampai Jackson Hole
Bitcoin akan memiliki pergerakan harga yang tendensinya lebih ke arah bearish, ya. Pertimbangannya seperti itu. Jadi, kalau teknikalnya teman-teman turun 28%, kan kemarin kita udah bahas, rata-rata dia naik sekitar 10-20% untuk meretrace, ya. Dan biasanya kepala dua juga gitu. Jadi kalau 28 ya berarti kepala dua antara 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya gitu. Yang artinya masih ada ekspektasi Bitcoin tuh sebetulnya sangat wajar dan mungkin untuk dia bounce at least ke 70 ribuan untuk retest ke level itu. Tapi dengan kondisi FOMC malam ini tentunya tidak akan mudah dan sudah dijelaskan juga kemarin kalau proses Bitcoin retrace itu bukannya langsung tegak lurus begini ya, tapi prosesnya itu biasanya meliputi waves ya. Dan kemarin kan kita juga ngelihat dia baru nanjak gitu kan teman-teman. Ini dalam berapa hari ya lebih kurangnya kalau kita menggunakan indikator itu yang namanya kayak RSI atau mungkin stokastik gitu. Itu pasti rata-rata sudah nyampe lah di zona-zona kayak misalkan stokastik ya, di overbought ya kan. Habis itu dia crossing down, berarti kan berpotensi atau memberikan signal untuk dia turun dulu. Atau misalnya kalau RSI sih enggak ya, sebenarnya cara membaca yang benar adalah selama dia di bawah 50 tuh berarti pergerakannya tendensinya lebih ke bearish trend gitu. Kalau di atas 50 sebenarnya lebih baik gitu. Tapi kan sebelumnya udah oversold banget nih dan ini sangat ekstrim gitu ya. Kalau kita zoom out tuh kayak terendahnya gitu kan teman-teman. Dekat-dekat dengan level-level yang sama kayak di periode COVID crash lah atau apa gitu kan. Nah ini naik dulu gitu, wajar ya, istilahnya reset indikator dan mengembalikan momentumnya gitu kan. Plus kalau kita lihat MACD ya udah sempat crossing up ya kan, udah sempat histogramnya jadi hijau, jadi mungkin wajar kalau dia naik dulu. Tapi kalau lihat dari ya stokastik, possibility-nya adalah turun dulu gitu kan ya. Mungkin jemput dulu lah ke area netral gitu, ntar baru pelan-pelan dia motong naik lagi gitu. Nah ntar implikasinya ke Bitcoin gimana dari segi harga? Ya udah, paling kita akan ngelihat prosesnya seperti yang saya jelasin sebelumnya, ya bisa bentuknya waves teman-teman. Ya, sebelum benar-benar dia mencapai ke level yang menurut saya itu tergolong wajar gitu kan. Tapi Vin, bagaimana jika seandainya ini udah termasuk dalam 3 wave koreksi gitu? Bisa juga. Ya, itu satu possibility yang saya pikir kita perlu antisipasi juga dan kita perlu lihat nanti ya pada saat dia proses turunnya kira-kira seperti apa ya, seberapa agresif teman-teman ya proses dia turunnya. Apakah dia juga akan break dari trend line ini gitu kan. Kalau kita lihat kan ini ada trend line juga ya. Kalau dia nggak mampu bertahan ya dia turun ya udah kita bisa anticipate kalau the rally ya, the relief rally atau bounce-nya itu udah beres dan that's it ya. It's time for Bitcoin to go lower gitu, di bawah 60K lagi teman-teman. Dan probably yang next area yang kita udah bahas berkali-kali yaitu next level ya, I mean yang kita bahas berkali-kali yaitu Bitcoin realized price yang bisa divisit pada kisaran 53.000 gitu. Ya. Kemudian saya dapat komentar menarik dari viewers. Dia bilang katanya kok bagaimana jika kali ini berbeda gitu kan. Karena ada institusi yang bermain gitu. Ya kenyataannya dengan kita masih on track dengan 4-year cycle dari segi timing itu nunjukin kalau nggak beda-beda banget gitu ya. Institusi juga bisa salah teman-teman. Ya, I mean kalau misalkan kita meyakini institusi adalah orang yang paling benar ya atau kita bilang market yang paling ya smart money lah kalau kita bilang itu. Kata siapa? Ya, mereka aja nyangkut, guys, ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau kalian ingat 10 Oktober itu momen sebelum akhirnya Bitcoin mencapai all time high-nya ya untuk cycle bull kali ini itu lagi dalam keadaan sangat optimis, guys, ya. Anda bisa cek ya ini pergerakan ETF ya selama beberapa hari menjelang top di tanggal 10 Oktober. Kan 10 Oktober top nih teman-teman ya gara-gara ada kondisi yang crash itu ya, flush out. Tapi lihat tanggal 6 Oktober belinya 1,2 M ya. 7 Oktober belinya 870 juta, 8 Oktober belinya 440 juta. Ini cuman dalam tempo mungkin 5 hari aja ya, aktif perdagangan itu bisa naik 2,5 miliar dolar. Dan itu di puncak loh, ya, di atas 110K, guys. Oke. Nyangkut nggak dia? Nyangkut tuh. Bisa loh. Malah jadi signal top gitu kan. Jadi
apakah institusi bisa ya sebagai pegangan nih? Ini kan kalau kita lihat tuh yang tadi saya bilang tuh dari 10 Oktober kan dibanting teman-teman. Nah 6, 7, 8, 9, 10-nya kan di sini. Nah ini belanjanya 2,5 billion loh di puncak bukan di bawah ya. Jadi apakah bisa salah mereka gitu? Sangat bisa. Dan apakah kondisi Bitcoin tidak bisa turun sejauh itu? Masalahnya begini, kalau ini argumennya sangat mudah dipatahkan gitu ya. 4 dari 4 bear market cycle Bitcoin ya. Empat-empatnya nyampe. Ya kalau ada satu misalnya kayak katakanlah kita ngomong SMA 200 gitu ya. Tapi kok SMA 200 sebelumnya nggak pernah di bawahnya gitu. Kali ini di bawahnya gitu. Oke, berarti SMA 200 kita nggak boleh ngeklaim kalau kondisinya itu tidak bisa di bawah itu gitu ya, teman-teman sekalian. Ini mana nih? Nggak keluar. Oh kurang panjang ya guys chartnya. Jadi kita pakai kripto punya nih itu ya. Kalau misalnya sebelumnya nih katakanlah ya, iya Vin lihat deh 3 dari 3 ya sebelumnya nggak ya bukan 3 sih ini 3 terus di sini 4 ya sama COVID crash teman-teman. Nggak pernah tuh di bawah SMA 200. Tapi 2022 di bawah 200. Jadi kita nggak bisa bilang serta-merta bahwa kali ini nggak mungkin di bawah 200 gitu. Karena 2022 itu pernah di bawah 200. Ya, itu cara yang benar ya teman-teman. Artinya kita melihat data lampau ya kita jadikan acuannya gitu kan. Dan memang kenyataannya itu yang terjadi. Tapi khususnya realized price ya, harga rata-rata Bitcoin, ini kita nggak bisa bantah. Kenapa? Karena 4 dari 4. Bear market 2011 di bawah realized price. 1. Bear market 2014 di bawah realized price. 2. Bear market 2018 di bawah realized price juga, teman-teman. Bottoming-nya ya, 3. Dan di 2022, di bawah SMA 200 sudah pasti di bawah realized price juga. Which is 4 dari 4 bear market, 4-4-nya di bawah realized price. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak gitu, menurut saya kita terlalu apa ya? Terlalu berasumsi tidak bisa terlalu berasumsi bahwa harga tidak akan di bawah realized price hanya karena menggunakan naratif bahwa kali ini ada institusi gitu. Ya, I mean institusi masih bisa salah, kliennya juga masih retail ya kan, nggak semuanya totally dari duit institusi gitu. Konteks institusi kan adalah mereka yang menawarkan produknya ya, dan yang masuk itu kan nggak semuanya institusi, tapi masih ada retail whales kayak kita juga gitu kan. Kita bukan retail whale sih, tapi kita retail kecil ya. Cuman kayak misalnya saya beli di iBit bisa nggak teman-teman beli ETF-nya? Bisa. Dan saya bukan institusi gitu ya. iBit ini hanya memprovide doang. Which is, ya seperti yang saya bilang tadi, itu kurang kuat jika dijadikan sebagai argumentasi. Ya, bahwa kali ini nggak akan turun tuh di bawah itu karena ada institusi gitu. Nggak. Ya, menurut saya dengan projections yang udah dikasih sama Kevin Walsh atau the Federal Reserve dan juga dengan timeline yang saya pikir masih sejalan dengan Bitcoin 4-year cycle, we are still ya intact dengan kondisi itu teman-teman. Ya, itu aja sih mungkin untuk gambaran besar yang saya pengen deliver di video update kali ini, which is ini very important ya buat teman-teman yang holdnya long term gitu kan. Dan obviously untuk short termnya sebenarnya ada demand menarik ya. Ini kalau misalkan dia bounce lagi kita berarti masuk fase 5 wave correction ya teman-teman. Jadi jatuhnya itu lebih ke A, B, potentially C, and D wave, abis itu E wave. Ya, E wave-nya ini yang tadi saya bilang, ya mudah-mudahan bisa up 70 ribuan lah ya sebelum kita ngelihat dia drop lagi gitu. Which is dari bawah tuh kisaran 20%-an teman-teman. 18-20% atau ya segitu-segituan lah, roughly ya teman-teman sekalian. Alright, so but ya, if kita break dari level ini, I mean nggak ada reaksi ya teman-teman, nggak lihat ada konfirmasi reversal atau apa gitu kan, artinya nggak bisa di buy juga atau nggak bisa di long juga gitu ya. Ya udah, move on aja, look for another better opportunity. Ya, coba untuk manfaatin kondisi market yang saat ini mungkin ngasih harga murah ya untuk kalian trading kan secara jangka pendek gitu. Hari ini kita beruntung banget teman-teman ya. Aster tiba-tiba melejit. Kebetulan jadi salah satu yang saya akumulasi ini waktu tempo hari ya. Kita ada ngomong sama teman-teman.
Jadi kita sekarang ada channel ya, kayak misalkan kemarin itu Sui ya, tapi kalau Sui kita udah take profit juga sih ya, sebagian kita udah secure teman-teman. Oh udah sampai 2 kali nih ya saya pencet. Ini terakhir di Sui, kita swing, kemudian di Aster ya, di sini kita ada melakukan transaksi ya, akumulasi lah ya, dapat average price di situ, sekarang udah lepas teman-teman. Jadi udah oke lah ya. Nah ini ya kesempatan kayak gini kan nanti adanya pada saat kita lagi turun gitu kan. Jadi memang ya sudah ya paling sebatas untuk trading-trading dulu menurut saya proper dan bisa dilakukan sih teman-teman dengan kondisi sekarang ini gitu ya. Apalagi kalau kita cek tadi saya lihat sekilas ya others dominance itu masih relatif bullish guys. Artinya somehow dengan Bitcoin turun kayak gini dominance-nya juga turun. Jadi money flow-nya out-nya dari Bitcoin lebih major daripada keluar dari altcoins ya. Altcoin sebagian masih kebagian ya somehow masih kebagian money flow gitu. I mean kalau nggak kita nggak bisa lihat nih kayak Zeribro bisa naik meletus begini gitu ya di saat yang lain lagi tertekan gitu. Ya, so that's gonna be the update teman-teman. Ya obviously not everything is good ya. Tapi ya tetap opportunity bisa dimanfaatkan untuk mereka yang punya kemampuan ya di dalam mengolah informasi dan data. Semoga saja teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik ya dari apa yang saya sampaikan di dalam video update kali ini. Thank you very much guys for watching and God bless to everybody. See you guys again in the next video update. Cheers guys. Goodbye.